Oke, shalom. Shalom, Bu. Ya, puji Tuhan ya. Siang hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kelas Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7. Terima kasih buat anak-anak yang sudah join kelas hari ini. Nanti dicoba kalian mengunduh bukunya ya. Sebelum mulai, ya hari ini kita berdoa terlebih dahulu, nanti akan Ibu sampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai untuk materi hari ini, mengingatkan kembali tata tertib kelas, pembahasan materi, pengumuman, dan doa penutup. Mari kita berdoa bersama. Yang lain siap berdoa ya. Tutup mata, kita berdoa, Ibu akan pimpin dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama, kami mau menerima pelajaran hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hati pemikiran kami semua, anak-anak-Mu, hamba juga yang akan memberikan materi. Berkati juga teman kami yang tidak hadir siang hari ini Tuhan, apapun kendala yang ia hadapi, kiranya Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, kami mulai pembelajaran siang hari ini di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, masih bisa lihat? Bu. Masih, Bu. Litwina sama Alexa kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. KI dan KD ya? Ya, kompetensi dasar yang akan kita capai dalam materi pembelajaran hari ini dan mungkin sampai minggu depan masih sama ya. Menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus. Jadi diharapkan siswa melalui pembelajaran hari ini dapat menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Kemudian diharapkan kalian dapat bersedia mengampuni orang lain. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, diharapkan siswa dapat menjelaskan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Untuk kompetensi keterampilan, diharapkan siswa dapat membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan mengampuni sesama. Mengingatkan kembali untuk tata tertib pembelajaran kita, hadir pada kelas daring tepat waktu, baik di Google Classroom, Chat, atau Meet. Budayakan untuk mengisi absen setiap KBN tepat waktu sesuai jadwal mata pelajaran agama, berdoa sebelum belajar, kemudian membaca materi dan menyimak pemaparan guru baik dari Meet ataupun video pembelajaran. Wajib membuka kamera saat Meet atau Zoom. Mengirim tugas tepat waktu, serta membudayakan membaca Alkitab atau renungan pribadi setiap hari. Berbicara yang sopan, penuh kasih pada guru dan teman baik di grup WA maupun Google Chat atau Google Classroom. Nah, materi kita hari ini tentang indahnya mengampuni. Pernah dengar tentang mengampuni? Pernah dengar apa itu mengampuni? Waktu belajar agama di SD, pernah dibahas nggak soal pengampunan? Ya, memahami arti pengampunan. Kenapa ada pengampunan? Karena dalam Roma 2 ayat 23, manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ya, jadi kejatuhan manusia dalam dosa membuat hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak dapat lagi bersekutu dengan Allah. Kalian ingat cerita Adam dan Hawa saat di Taman Eden? Mereka bisa berbincang-bincang, bisa ngobrol sebelum manusia memakan buah pengetahuan yang dilarang oleh Allah. Ya kan? Nah, setelah manusia memakan buah terlarang tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Manusia menjadi tahu bahwa dirinya telanjang, bahwa dirinya
melakukan kesalahan. Mereka bersembunyi saat Allah datang ke Taman Eden, berjalan, dan mereka tiba-tiba langsung merasa malu. Nah, itu karena mereka sudah berdosa, sudah melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah terlarang tersebut. Nah, disitulah awal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Manusia diusir dari Taman Eden, ya kan? Dan manusia menjadi jauh dengan Allah. Dulunya manusia bercakap-cakap secara langsung, ketemu langsung, ngobrol langsung di taman itu. Tapi sejak manusia berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa yang pertama kali manusia lakukan, sehingga manusia diusir dari Taman Eden. Apakah upah dosa? Upah dosa ialah maut. Di dalam Roma 6 ayat 23a. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kemudian upah dosa itu sendiri ialah maut. Sebelumnya, mari kita membaca buku pegangan kita melalui buku yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang sudah download atau sudah baca, bisa dibaca dari halaman 2 dan tulislah kegiatan 1 pada buku catatanmu. Setelah menulis, lanjut pada halaman 3 dan 4. Nih, tadi yang suruh Ibu baca ini ya, berdoa dan bernyanyi. Nanti kita bernyanyinya di terakhir aja, kita dengerin pujian. Apakah kamu pernah mendengar nama Nelson Mandela? Ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan, sehingga terpilih menjadi presiden. Orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa Anda memberi prioritas pada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Maka jawab si Mandela, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan padamu. Nah, mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Ya, jadi mengampuni itu membebaskan diri dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hati kita. Sikap yang luar biasa, bukan? Ya enggak? Ya, Bu. Ya, pernah nggak kamu mengampuni atau diampuni seseorang? Kayaknya nggak mudah ya. Ya nggak? Mengampuni orang yang menyakiti kita. Nah, tandanya orang yang sudah mengampuni itu, tahu nggak? Tuhan tidak menuntut kita untuk melupakan masalah, karena otak kita ini sudah dengan sendirinya dia akan menyimpan memori-memori yang pernah kita lewati, dan itu akan terekam dalam alam bawah sadar kita. Jadi memori, misalnya nih ada teman yang bikin kamu marah atau bikin masalah yang benar-benar kamu tuh marah banget gitu sama dia. Nah, itu pasti nggak akan lupa, ya kan? Tetapi saat kita mengampuni, tandanya kita sudah mengampuni orang itu,
kita saat mengingat kejadian itu udah nggak marah lagi. Tapi kalau saat kita mengingat kejadian itu kita masih marah, kita udah maaf-maafan nih. Biasanya apalagi di sekolah swasta ya, sekolah Kristen, sudah diajarkan tuh mengampuni. Jadi ketika kita marahan sama teman, disuruh berbaikan dengan gurunya, suruh maaf-maafan. Nah, kita minta maaf, dia juga minta maaf, beres, ya kan? Tetapi kalau hatimu belum sungguh-sungguh mengampuni, maka ketika kamu mengingat kejadian itu lagi, kamu masih marah, masih benci gitu. Ih, gara-gara dia kemarin begini-begini. Nah, itu tandanya kamu belum mengampuni. Tetapi kalau saat kamu mengingat kejadian itu, oh iya kok dulu bisa ya marah sama dia ya. Ya ampun, lucu banget. Masa kayak gitu aja marahan. Nah, kamu masih ingat kejadiannya, tapi kamu sudah nggak marah lagi, sudah nggak benci lagi. Itu tandanya kamu benar-benar mengampuni. Paham nggak? Paham, Bu. Jadi itu ya, tandanya kita sudah mengampuni atau belum. Mengampuni itu bukan berarti melupakan kejadiannya, tetapi kita ingat kejadiannya, kita merasa damai sejahtera dan sudah tidak membenci, tidak punya rasa dendam lagi. Nah, itu baru mengampuni. Paham? Oke, kita masuk ke kegiatan 1. Nah, ini tulis di buku catatanmu ya. Setelah berbagi tentang perasaan. Nah, ini kan di sini kamu tuliskan, menurutmu mengampuni itu apa? Menurut saya mengampuni adalah, nah tulis di buku catatan ya. Kemudian, mengapa hal mengampuni penting bagi orang Kristen? Tuliskan pendapatmu juga di buku catatan. Apakah menurut kamu dalam hidup ini kita perlu mengampuni orang lain? Perlu nggak? Perlukah kita mengampuni orang lain? Nah, tulis juga di buku catatanmu, perlu atau tidak. Sebaliknya, apakah kita membutuhkan pengampunan dari orang lain? Perlu nggak kita pengampunan? Butuh nggak kita pengampunan dari orang lain? Tuliskan pendapatmu. Dalam kegiatan 2, mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya. Dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Memang ini sangat sulit, ya kan? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, mengampuni itu tidak mudah. Kadang sikap egois kita, ya, merasa diri paling benar, dia yang salah, jadi kita nggak mau mengampuni, oh dia yang salah kok, ngapain saya minta maaf duluan. Nah, kadang rasa egois dan sombong itu ada di dalam pikiran kita. Jadi kita nggak mau mengampuni teman yang bersalah. Mau dia duluan yang bersalah atau kita yang bersalah, kita harus ambil sikap hati untuk meminta maaf terlebih dahulu. Ya, jika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah pada kita. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan baginya. Jadi dia merasa kita paling benar dulu, dicari tahu dulu apa masalahnya, ya kan? Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, mengampuni itu bukan melupakan masalahnya, tetapi merelakan kesalahan orang lain dan membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Jadi kita relain, itu orang sudah bikin salah sama kita, kan udah terlanjur, udah terjadi. Ya kita harus punya sikap hati untuk merelakan kejadian itu, membebaskan diri dari kebencian. Karena kalau kita menyimpan kebencian, yang rugi kita sendiri. Hati kita jadi, kalau digambar tuh seperti hati yang retak. Nah, itu kalau kita menyimpan kebencian terlalu banyak, dendam dan marah. Nah, itu tidak bagus untuk pertumbuhan rohani kita. Sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Ya, kita nggak perlu misalnya nih ada teman, Litwina pernah nyakitin Alexa, ya kan, atau sebaliknya. Bukan berarti ketemu lagi satu kelas terus kalian marahan.
ya kan? Aku mau melupakan Alexa, aku nggak mau sekelas, mau pindah kelas Bu. Nggak boleh seperti itu, ya. Jadi kalau kita mengampuni itu melepaskan diri dari amarah dan dendam. Bukan berarti kita harus melupakan orang itu. Ya, kita masih bisa berteman dengan dia. Namun seberapa dalam pun luka yang bisa terjadi atau yang telah terjadi dalam diri kita, kita tidak akan pernah sembuh kalau kita nggak mau melepaskan pengampunan. Dan pengampunan itu sebuah keputusan dari hati, ya, keputusan dari hati kita untuk mengampuni seseorang. Dan mengampuni tidaklah merubah masa lalu seperti yang Ibu bilang tadi. Masa lalu itu nggak bisa dirubah. Semuanya sudah terjadi. Peristiwa misalnya papamu pernah marahin kamu, atau mama pernah hukum kamu, kamu marah, ya kan? Kejadian itu nggak akan bisa terlupakan dan nggak akan bisa diulang lagi. Ya, masa lalu nggak akan bisa kita rubah. Tetapi masa depan masih bisa kita rubah. Saat kita memberikan pengampunan untuk orang tua kita, untuk saudara kita, maka hati kita akan damai sejahtera. Dengan begitu kita bisa mengambil langkah ke depan menjadi lebih cerah lagi, tanpa dendam, ya kan? Kita bisa merasakan damai sejahtera Allah melingkupi hari-hari kita. Seperti dalam doa Bapa kami, ingat nggak apa yang diajarkan dalam doa Bapa kami? Siapa yang masih ingat tentang pengampunan di dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Dalam doa Bapa kami pun kita diajarkan untuk melepaskan pengampunan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati kita? Jelas itu sulit, ya. Yang mampu membuat kita terlepas dari rasa sakit adalah Roh Kudus. Mungkin kita susah juga untuk mengampuni orang, dia terlalu menyakiti saya, Bu. Dia malah pacaran sama sahabat saya sendiri, menikung dari belakang. Nah, biasanya cewek-cewek ini anak remaja sudah mulai merasakan suka sama cowok, ya kan? Nah, tiba-tiba teman dekatmu juga suka sama dia. Lalu kamu sakit hati. Nah, rasa sakit itu tidak mudah untuk dilupakan. Ya, kita perlu Roh Kudus untuk memberikan kita damai sejahtera, untuk memberikan kita hati yang mau mengampuni, mau melepaskan rasa sakit itu. Kita nggak bisa sendirian, karena kita manusia itu terbatas, punya hati juga terbatas. Makanya kita perlu Roh Kudus untuk menyembuhkan luka hati kita. Nih, seperti misalnya nih, kamu coba ambil gelas kopi di gelas yang bening. Nah, kopi itu jika dikasih air sampai penuh, maka akan tetap berupa kopi, ya kan? Coba gelas yang tadinya ada kopinya, kamu taruh di keran. Biarkan air itu mengalir terus. Lama-kelamaan air kopinya akan keluar, ya kan? Tinggal berubah menjadi air yang bening, ya enggak? Seperti itu juga hati kita. Ketika kita marah, menjadi hitam. Tetapi ketika kita panggil Roh Kudus, kita berdoa meminta Tuhan mengubahkan hati kita, memulihkan hati kita, membuatnya putih kembali. Nah, saat kita berdoa minta kasih Tuhan, minta Roh Kudus memulihkan hati kita, seperti itu juga lama-lama hati kita menjadi putih kembali, bersih lagi. Ya, ilustrasinya seperti itu. Tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Jadi, jika kita mengalami masalah yang sama, jangan sampai roh sakit hati itu berdiam dalam hati kita. Ya. Jadi, kamu dapat mengampuni tetapi tidak menyerahkan dirimu untuk menjadi korban kemarahan ataupun tindakan negatif lainnya. Seperti halnya kisah Yusuf. Siapa yang pernah mendengar kisah Yusuf? Pernah dengar ceritanya di sekolah minggu? Nah, siapa yang tahu Yusuf? Nih, cerita Bapak Yakub
memiliki 12 anak laki-laki. Dan anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah salah satu anak kesayangannya si Yakub. Pada saat Yusuf berumur 17 tahun, Yusufnya udah gede, ibunya namanya Rahel. Ya, Ibu Rahel dan Bapak Yusuf. Bapak Yakub memang lebih sayang kepada Yusuf, karena itu Bapak Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah indah yang mahal. Hal itu membuat saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan domba dan kambing. Lalu Yusuf datang dan bertemu dengan saudara-saudaranya yang sedang membalakan kambing domba di Dotan. Ketika Yusuf menemui saudara-saudaranya, dia malah menceritakan soal mimpinya. Tentu saja itu sangat membuat saudara-saudaranya menjadi marah dan tambah kesal dengan Yusuf. Tiba-tiba saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah Yusuf yang indah dari Yusuf. Mereka marah dan tidak suka dengan Yusuf. Akhirnya mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Agar perbuatan mereka tidak diketahui ayah, Yakub, jubah Yusuf dicelupkan ke dalam darah kambing, dan saudara-saudara Yusuf pun menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Mereka pulang dan mengatakan kepada Bapak Yakub bahwa Yusuf itu mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub menangis. Ia sangat sedih karena kehilangan anak yang paling disayanginya. Di suatu tempat, pedagang Midian yang tadi sudah membeli Yusuf menjualnya kembali kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Ketika Yusuf menjadi pelayan, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Dia suka sama ketampanan dan kepandaian Yusuf, sehingga ia berusaha untuk merayu Yusuf. Tetapi Yusuf tidak mau, karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia selalu berdoa meskipun ia di dalam istana. Ya, dia menjauhi istri Potifar yang ingin mengajaknya tidur, ya kan? Kemudian istri Potifar yang marah dan kemudian memfitnah Yusuf. Hingga akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi selama di dalam penjara Yusuf tetap setia kepada Tuhan, dia terus berdoa, berdoa kepada Tuhan. Dan di istana Mesir, Raja Firaun pun sedang bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Dia juga bermimpi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi harinya, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Nggak ada satupun yang tahu arti mimpi dari Raja Firaun. Nah, lalu datang juru minuman memberitahu kepada raja bahwa di penjara ada yang orang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Kemudian Yusuf mengartikan bahwa mimpi raja akan datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir dan 7 tahun kelaparan di Mesir. Akhirnya Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi oleh Roh Allah. Akhirnya Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja dengan giat, ia mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun, sehingga lumbung-lumbung terpenuhi dengan banyak makanan. Pada waktu datang 7 tahun kelaparan itu melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makan itu dan menjualnya kepada rakyat. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan sangat menyertai Yusuf. Di suatu tempat, di rumah Bapak Yakub, ke-11 anak Yakub meminta izin kepada bapaknya untuk pergi ke Mesir memberi persediaan bahan makanan. Karena
mereka sudah kehabisan stok makanan. Kemudian Bapak Yakub memberikan izin serta menyuruh ke 10 kakaknya itu untuk mengajak adiknya Benyamin ikut serta bersama mereka. Setelah mereka sampai di istana, Yusuf melihat bahwa saudaranya datang untuk membeli bahan makanan. Melihat hal itu, Yusuf mengadakan konspirasi bersama pengawal untuk menaruh barang istana di dalam lumbung atau karungnya milik Benyamin. Nah, kenapa? Karena Yusuf ingin tahu nih, kalau Benyamin ditangkap, apakah kakak-kakaknya juga akan menjual Benyamin, akan meninggalkan Benyamin? Apakah kakaknya masih sama seperti dulu, jahat terhadap Yusuf? Si Yusuf hanya ingin menguji, apakah kakaknya masih seperti dulu atau sudah berubah? Dan ternyata ketika para prajurit menemukan cawan piala dari emas itu ada di salah satu lumbung karung milik Benyamin, Yusuf memerintahkan untuk menghukum, meninggalkan Benyamin di Mesir, di istana, untuk mendapatkan hukuman. Karena dianggap telah mencuri milik kerajaan. Kakak paling sulung meminta ampun dan meminta dirinya menggantikan Benyamin. Tolong Tuan, biarkan aku yang menggantikan adikku. Karena jika adikku tidak pulang bersama kami, maka ayah kami yang tua akan sangat sedih. Karena dia sudah kehilangan anaknya Yusuf dan dia akan kehilangan kembali anaknya Benyamin. Itu akan sangat membuatnya terpukul. Yusuf melihat hal itu, melihat kakaknya sungguh-sungguh telah berubah. Ia menjadi sedih. Dia menangis dan menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa dialah Yusuf, dialah saudara yang pernah mereka buang di sumur waktu itu. Dia adalah Yusuf yang sudah mereka jual kepada orang Midian. Dia bercerita bahwa aku di sini menjadi yang terdahulu datang kemari untuk menyelamatkan keluarga kita dari kelaparan. Yusuf sangat berbahagia, dia mengampuni, dia melepaskan pengampunan terhadap saudara-saudaranya, dan mereka semua berpelukan, mereka semua tertawa, tersenyum, bahagia sekali saat melihat Yusuf masih hidup. Hal ini pun terdengar oleh Raja Firaun. Kemudian Raja Firaun memerintahkan untuk Yusuf dapat membawa keluarganya tinggal di Mesir. Dia juga menyuruh pengawal untuk mengirimkan tanduk dan membawa istri serta keluarga, saudara-saudara Yusuf dan ayahnya untuk dijemput datang ke Mesir dan dapat tinggal bersama Yusuf. Saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya kembali bersama unta dan barang-barang bawaan utusan dari kerajaan. Dia menyampaikan kepada Bapak Yakub bahwa mereka bertemu dengan Yusuf di sana dan ternyata Yusuf masih hidup. Bapak Yakub kaget, dia terkejut sekali bahwa anak yang dikasihinya masih hidup. Dia sangat gembira, dia sangat senang dan mereka kembali berkumpul penuh dengan sukacita. Nah, anak-anak, setelah menyimak cerita tadi tentang kisah Yusuf, coba tuliskan di catatanmu, menurutmu bagaimana cara Yusuf mengampuni saudara-saudaranya? Nah, itu pembahasannya ada di bagian C ya. Nanti kalian boleh simak kembali di buku paketnya ya. Kalian baca kembali di bagian C, kamu tuliskan
Menurutmu bagaimana cara Yusuf tadi mengampuni saudara-saudaranya? Apa yang dilakukan Yusuf? Untuk pendalaman Alkitabnya, kalian baca dengan teliti Matius 18 ayat 22 sampai 35. Dicatat ya. Kemudian baca perumpamaan tentang hal pengampunan dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35. Kamu tuliskan pendapatmu mengenai perumpamaan tersebut dikaitkan dengan topik mengampuni. Ya, jadi dibaca dulu Matius 8 ayat 22 sampai 35. Oke? Bisa kan? Ya. Setelah kamu baca, mari kita mendengarkan lagu pada link berikut ini. Nah, tuliskan kesanmu saat menyanyikan lagu tersebut. Nanti kalian ulangi lagi lagunya, terus diresapi lagunya itu, ya. Apa yang kamu pahami, apa yang kamu maknai setelah kamu mendengarkan lagu tersebut. Bahwa Allah kita adalah Bapa yang apa tadi dalam liriknya tadi? Bapa yang murah hati, yang mau memberikan pengampunan. Nah, saat kita nggak bisa mengampuni, kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta roh Tuhan untuk memberi kita hati yang mengampuni. Ya, karena kita ini manusia berdosa, kita tidak dapat mengampuni dengan kekuatan kita sendiri. Maka kita perlu kasih Bapa untuk dapat mengampuni orang lain. Ya. Nah, kalian belajar tuliskan doa ya di buku catatanmu. Jadi, dari pertanyaan-pertanyaan di atas, kamu tulis di buku catatan. Kemudian pada yang terakhir, tuliskan doa permohonan pengampunan atas kesalahan atau dosamu terhadap sesama dan dosa terhadap Tuhan. Berdoa dengan kesungguhan hati. Jadi setelah kamu menuliskan doamu di buku catatan, ya kan? Terus kamu doakan penuh dengan kesungguhan hati. Jadi bukan sekedar kamu tulis, ya, tapi kamu juga meresapi doa itu dengan sungguh-sungguh kamu ucapkan untuk Tuhan. Paham? Paham. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kamu catat kembali ya. Jadi kamu ulang kembali, dibaca, kemudian ditulis di buku catatanmu. Nanti Ibu kirim form tugasnya di Google Classroom. Difotoin tugasnya, kemudian lampirkan di form tugas 1. Paham? Nanti Ibu kirim form tugas 1-nya di Google Classroom. Jadi apa yang sudah kamu dengarkan dan apa yang sudah kamu jawab, tulis di buku catatan, kemudian dilampirkan, difoto. Ya, kalau nggak bisa, nanti boleh tanya ke Ibu. Atau boleh tanya ke teman-teman lainnya yang sudah pernah belajar dengan Google Classroom. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Ya, Bu. Alexa pimpin doa ya. Iya, Bu. Ya, belajar. Alexa yang doa penutup ya. Ya, Bu. Ya, mari kita doa dimulai. Dan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, berkat Engkau Tuhan. Lancarkanlah belajar ini Tuhan dengan baik Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan yang tidak masuk di Google Classroom ini Tuhan. Yang keadaan apapun Tuhan, dan nama Tuhan Yesus katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, semuanya akan menjadi mudah kalau kita memang mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh guru-guru, ya. Jadi mulai sekarang diusahakan setelah mendengar
materi atau membaca materi yang diberikan oleh guru, baik di pelajaran PAK maupun pelajaran-pelajaran lainnya, segera diselesaikan tugas-tugasnya. Ya, jangan menunda pekerjaan. Oke? Oke, kita akhir dulu pertemuan hari ini ya. Terima kasih buat Alexa sama Litwina yang sudah menunggu dan bersabar. Udah sampai jam 12, udah habis waktu kita. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Ibu tunggu tugasnya sampai nanti malam ya. Oh, Ya, shalom. Tuhan berkati. shalom.